Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib, fi hadhil fursah al-ghaliyah ismahu li an u'arifa nafsi. Ismi tazkiyatun nufus, ana min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah fi qismi addal fi fasli addal. Wa fi hadhil fursah al-ghaliyah uridu an ubayyin lakum anil misalit tashbih wal majaz wal kinayah fil Qur'anil Karim fil juz as-sabi asyar. Qablaha sa'antiku kalami bilughah al-Indonesia. Taib, awalan, yang pertama kali yang saya akan bahas adalah pembahasan tasbih dalam Al-Quran juz 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natawis sama'u katayyis sijli bada'na awwal khalqin nu'iduh lil kutubi kama wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaannya pertama. Begitulah kami akan mengulangi lagi, suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Pada ayat di atas, yang yakni natwis sama'u kata yisijli adalah salah satu contoh dari tasbih. Pada kata natwis sama'u sebagai musyabbah, sedangkan pada kata toyi sebagai musyabbah bihi, pada kata ka sebagai adatu tasbih, sedangkan as-sijli sebagai wajhu syibahi. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada ayat tersebut termasuk pada kategori tasbih mursal. Mengapa disebut tasbih mursal? Karena pada ayat tersebut terdapat adatu tasbih yang disebutkan baik lafadz atau takdir. Selanjutnya, pada ayat ini menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat kami akan mengembalikan makhluk dengan telanjang tanpa alas kaki dan tidak disunat, sebagaimana kami mulai penciptaannya mereka pertama kali di perut ibunya. Pada kata yauma yang artinya yaitu pada hari, ia dinasabkan oleh lafadz uzkur yang diperkirakan sebelumnya. Pada kalimat natwis sama'u kata yisijli yang artinya kami gulung langit seperti menggulungnya malaikat sijil, lafadz as-sijil ini adalah nama malaikat mencatat amal perbuatan. Sedangkan lil kutub artinya terhadap kitab, catatan amal perbuatan anak Adam sewaktu anak Adam yang bersangkutan mati. Huruf lam pada lafadz lil kutub adalah zaidah atau tambahan, atau yang dimaksud dengan as-sijli adalah lembaran-lembaran. Sedangkan yang dimaksud alkitab adalah barang yang ditulis atau kertas. Dan huruf lamnya bermakna a'la, artinya sebagaimana tergulungnya lembaran-lembaran kertas. Dan menurut qiraat yang lain, lafadz lil kitabi dibaca lil kutubi dalam bentuk jamak, yakni kitab-kitab dan kertas-kertas. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan majaz dalam Al-Quran juz 17 surat Al-Hajj ayat 55 yang berbunyi wala yazalul ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Artinya, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-keraguannya terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Quran surat Al-Hajj ayat 55. Pada Quran surat Al-Hajj ayat 55 ini adalah salah satu contoh dari majaz yang termasuk pada isti'arah tasrihiyah yang artinya menyebutkan lafadz musyabbah bihi dan membuang lafadz musyabbahnya. Pada ayat wala yazalul ladina kafaru fi miryatin minh, maksud lafadz miryah adalah keraguan. Orang-orang yang kufur kepada Allah senantiasa berada dalam keraguan. Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai rujukan kata ganti pada lafadz minhu. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah ucapan Nabi SAW. Adapun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah kata ganti tersebut merujuk kepada Al-Quran yang dikuatkan ayat-ayatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kalimat hatta ta'tiyahumus sa'ah,
Maksudnya adalah orang-orang kafir itu senantiasa dalam keraguan terhadap perkara Al-Quran hingga kiamat datang terhadap mereka secara tiba-tiba, baghtatan, yaitu saat manusia dihimpun untuk dihisap. Jadi takwil ayat ini adalah orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka kiamat secara tiba-tiba, sehingga mereka memenuhi azab yang abadi atau datang hari yang penuh kesulitan, dan mereka tidak diberi tangguh hingga malam, serta tidak pula ditunda kematiannya hingga petang, melainkan mereka dibunuh sebelum petang. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan kinayah dalam Al-Quran juz 17, Quran surat Al-Anbiya ayat 63, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, yang artinya dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Ya, pada maksud ungkapan fas'aluhum adalah untuk istihzaun, sekaligus mengungkapkan hujjah akan kebenaran tauhid kepada mereka. Pada talwih untuk mencapai makna yang lazimnya, maka ia memerlukan wasaid. Wasaid itu apa? Wasaid itu adalah media yang cukup banyak, makna yang dimaksud di dalamnya sendiri tidak diungkapkan. Ungkapan ini merupakan kinayah. Ungkapan ini adalah salah satu contoh dari kinayah, adanya perpindahan makna dari hakiki kepada arti yang lazimnya melalui beberapa wasaid atau beberapa media, dinamakan kinayah talwih. Jadi pada contoh fas'aluhum ini termasuk contoh kinayah, yang mana kinayahnya ini termasuk pada kategori kinayah talwih. Jadi pada pembahasan yang pertama tasbih tersebut termasuk kepada tasbih mursal. Yang kedua majaznya termasuk pada kategori isti'arah, sedangkan yang kinayah termasuk pada kategori kinayah talwih. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Thanks for your attention. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.